Terus saya mau sekolah SMA supaya nanti ya kalau mana tahu bisa jadi dokter. Tapi ayah saya mengatakan, jangan, SMA kalau tamat payah cari kerja. Jadi apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marta Satria Putra di acara Mari Ngopi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Ngobrol Pintar. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Mahkamah Agung, baik itu berkenaan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Dan tidak sebatas itu, di dalam acara ini kita juga berdiskusi seputar dunia hukum. Dan juga berkenaan dengan profil-profil dari tokoh-tokoh yang ada di Mahkamah Agung atau Badan Peradilan. Nah, alhamdulillah hari ini adalah edisi spesial karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kawan ngopi kita hari ini adalah seorang tokoh dari Badan Peradilan Administrasi Negara dan beliau adalah Yang Mulia Profesor Dr. Haji Supandi SH.MH. Selamat datang Yang Mulia. Selamat datang. Ya. Yang Mulia sekarang adalah, saya panggil Prof aja ya. Kalau Yang Mulia terlalu formal kayaknya. Karena ini acara anak muda, Prof. Jadi penonton kita di seluruh Indonesia ini, pangsa pasar kita memang kita sasar adalah milenial. Selain juga orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum. Prof Supandi ini adalah Ketua Kamar dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan hari ini kita berbicara tidak berkenaan dengan dunia hukum, tapi kita akan mengupas tuntas berkenaan dengan profil beliau. Karena kalau kita dengar, atau ada bukunya juga, beliau ini adalah wong deso yang naklukin ibu kota. Dan juga si bocah kebun, Prof ya. Jadi Prof, hari ini kita coba bicara tentang siapa sih Prof Supandi ini, bagaimana masa kecilnya, dan bagaimana perjalanan karirnya. Baik, makasih. Minta izin saya buka masker dulu ya, untuk menghormati protokol kesehatan, supaya bicaranya bisa lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Marta telah mengundang saya untuk ngobrol ngopi. Ya, terima kasih untuk berbincang berkaitan dengan masa lalu saya, masa kecil saya. Sebetulnya saya agak berpikir panjang ini untuk memenuhi acara ini. Jangan sampai ada kesan saya memamerkan ya yang katakan berhasilan. Padahal enggak, dengan segala kerendahan hati saya penuhi permintaan ini. Karena apa? Di perjalanan hidup saya itu, di bukit terjal dan berduri dan lain sebagainya, ternyata ada mosaik-mosaik, mutiara-mutiara kehidupan yang perlu disimak oleh generasi adik-adik kita. Antara lain, di dalam menapak hidup kesulitan seperti apapun, jangan mudah menyerah. Jangan menyesali Tuhan, jangan ya. Mungkin kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah jalan Tuhan menentukan takdirnya. Yang penting kita berjalan hidup dengan doa yang tulus dari ayah bunda, orang-orang tua, para sahabat andi taulan kita. Itulah yang terpenting, dan kita berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Nah, itulah barangkali nanti bisa didalami lebih jauh oleh Saudara Marta setelah membaca butir-butir dari buku autobiografi saya. Iya. Ini di depan saya ini ada dua buku beliau. Pertama adalah... Oh, ini yang pertama? Ya.
Ini yang pertama bocah kebun dari Delhi. Ini kayaknya perjalanan kisah hidup Sebetulnya Prof ini. bocah kebun dari tanah Delhi. Oh gitu Prof. Delhi. Tanahnya ketinggalan. Iya iya. Nanti bisa diterbitkan edisi kedua Prof. Ya, ya. Koreksi judul. Yang kedua adalah sedulur tunggal sekapal. Ini sama juga isinya Prof. Ini merupakan suatu kelanjutan dan pendalaman. Itu masa bocah kebun dari Delhi itu masa lorolopo, masa duka nestapa kehidupan. Dan sedulur tunggal sekapal ini artinya persaudaraan bertali budi karena senasib sepenanggungan dalam perjalanan satu kapal. Ini menceritakan nuansa batin nenek saya ketika diberangkatkan dari Jawa dengan secara paksa ke Delhi. Di Delhi dia tidak punya saudara siapa-siapa. Yang jadi saudaranya itulah kawannya, satu perahu, satu kapal itu. Menjadi seperti saudara kandung di tanah seberang sana, ya namanya saudara bertali budi, dan di tanah Delhi sana disebut sedulur tunggal sekapal, itulah maknanya. Ya. Berarti Prof ini nenek moyangnya dari Jawa Prof ya? Oh. Dan Prof lahir di Delhi? Saya di Mahkamah Agung dan di persahabatan di Jawa ini saya katakan saya orang Medan. Banyak nggak percaya, katakan saya orang, loh ini bisa bahasa Jawa. Iya, saya orang Jawa yang dilahirkan dan dibesarkan di Medan, di tanah Delhi. Bukan Medan ya, pinggiran kota Medan, itu kira-kira 30 km dari kota Medan. Oh. Izin Prof, kok disebut bocah kebun Prof? Nah kebetulan ayah saya dulu sebetulnya tentara. Ya satu angkatan dengan anak buahnya Mayor Bejo lah. Dulu kan banyak terkenal ya Mayor Bejo, para pejuang kemerdekaan dari Sumatera Timur. Nah itu bapak saya, ayah saya merupakan salah satu komandan pletonnya di sana. Tapi karena kemudian keluar masuk hutan, ketika agresi kedua berakhir, ayah saya menderita paru-paru. Seperti persis yang dialami Jenderal Sudirman. Ketika itu tidak ada pengobatan yang modern, tidak ada. Beliau diasingkan di rumah sakit Sungai Sengkol namanya. Itu di tengah hutan dulu, daerah Sunggal di Delhi. Nah, beberapa teman-temannya meninggal dan dia karena begitu patuhnya dengan perintah dokter, patuh sekali. Beliau selamat dan bisa hidup sampai umur 76 tahun. Ya, kemudian karena tidak bisa lagi menjadi tentara, beliau merapatkan diri ke perkebunan, menjadi karyawan di perkebunan. Jadi anak-anak yang dibesarkan di perkebunan itu disebut selalu cakep, bocah kebun. Ya, kerjanya bertani, mengembala, ya, di samping sekolah lah seadanya yang ada di sana. Itu dia, ya bocah kebun itu cakep, senasib sepenanggungan. Sekarang masih banyak teman-teman saya yang sering saya kunjungi, itu masa lalunya adalah bertani dan mengembala di hutan-hutan sisa-sisa tanaman tembakau. Usia berapa itu Prof itu bersentuhan dengan kebun itu? Nah, dari umur saya kecil ya, pandai jalan, saya diasuh oleh nenek saya. Ya, di tempat kelahiran saya di Tembung. Karena apa? Ayah saya keluar masuk rumah sakit. Ya, dan saya dipisahkan dari orang tua, mungkin supaya tidak ketularan. Nah, sampai umur saya bisa masuk sekolah, umur 6 tahun saya dijemput ayah saya ke saintis untuk disekolahkan. Tetapi ketika kakak saya didaftarkan sekolah, masuk SD SR namanya. Dulu belum ada TK, masuk SR nomor 2, saya ngikut dari belakang, saya belok ke kanan. Saya masuk SR 1, daftar sendiri, tidak diantar orang tua. Daftar sendiri. Kepala sekolahnya heran, ini kamu anak siapa? Saya bilang, anak Ngadimun. Mau ngapain kemari? Mau sekolah. Bapakmu mana? Bapakku di sana, ngantar kakak saya.
Terus kamu mau sekolah betul? Mau dites tangan saya. Belum sampai ya. Bisa berhitung? Bisa. Sampai berapa? 25. Saya hitung 25 bisa gitu loh ya. Loh, ini anak ini bisa sekolah. Jadi langsung didaftarkan, saya dimasukkan di SR1 ya. Jadi kakak saya sama saya jadinya sama masuk. Satu SR2, satu SR1. Oke, Prof. Sebelum kita lanjut lagi nih, Prof. Jangan sampai itu kopi nanti agak dingin. Kalau udah dingin nggak enak, Prof. Jadi kita seruput dulu kopinya, Prof. Prof, kami juga sering mendengar cerita tentang Prof ini. Bahwa Prof adalah orang yang tidak pernah terpikir untuk menjadi hakim gitu, Prof ya. Nah, dulu kan Prof sempat bersekolah di sekolah perhubungan ya. Dan juga ikut tes Akabri, tidak lulus, akhir ke perhubungan. Kok bisa Prof ini banting setir menjadi hakim? Baik, ya terima kasih. Saya di perkebunan itu, ya teman-teman saya sekolah SR, sekolah rakyat tidak kenal taman kanak-kanak, apalagi PAUD ya, tidak ada taman kanak-kanak. Sekolah pun kaki ayam, ya ceker ayam. Seolah ke sekolah jalan kaki, tamat SR kemudian masuk SMP. Kalau SMP di tempat saya dulu tidak ada. Kalau mau sekolah SMP ke kota, jaraknya 30 km. Jadi anak-anak kebon kalau mau sekolah SMP, sementara usianya baru di atas 10 tahun, 12 tahun, itu rasanya nggak sanggup kalau dari rumah pulang pergi. Satu-satunya in the cost di kota. Loh kok mau in the cost? Bisa ngelunasin uang sekolah sama beli buku aja udah syukur ya. Jadi teman-teman saya banyak yang tidak melanjutkan ke SMP. Nah, syukur ada seorang guru yang saya pandang pahlawan lah, namanya Raden Sunario. Beliau kepala sekolah. Kemudian dibantu adiknya, namanya Raden Suroso Adi Prayitno. Ini rupanya sama-sama guru taman siswa di Siantar bersama Bapak Probo Sutejo. Dulu Pak Probo jadi guru di sana. Nah kemudian beliau ke tempat kakaknya, beliau bertekad kita bikin SMP di tempat ini. Kami gotong di Sentis. Kita gotong royong dibantu oleh PPN Tembakau Deli. Ya ini jasanya Perkebunan Negara Tembakau Deli ikut membantu walaupun lantainya tanah. Ya kami sekolah SMP. Gurunya guru SD. Tapi guru SD yang punya potensi, bisa ngajar bahasa Inggris, bisa ngajar matematika, ya. Dicibirin orang yang sekolah di kota, masa guru SMP gurunya guru SD. Kami terus belajar siang malam, olahraga yang bagus, sambil ke kantor, ke sekolah bawa parang babat, bawa cangkul juga untuk tanam sayur-sayuran di sekitar. Kemudian diadakan pertandingan antara SMP di kota di Jalan Sisingamangaraja dengan SMP yang di kebon saya itu, kalah SMP di kota. Cerdas tangkas ya. Itu apa? Yang trilogi apa? Yang di Bangka Belitung itu Laskar Pelangi ya, Prof? Olahraganya kalah, cerdas cematnya kalah. Nah, nanti baru tunjukkan eksistensi ternyata anak kebon nggak boleh dipandang sebelah mata. Main bola kaki, apalagi PSMS itu banyak dari tempat kami pemain bola. Ya saya pemain tapi nggak lolos sampai ke nggak sampai ke tingkat provinsi. Kalau ya tingkat provinsi nggak jadi hakim. Tingkat kecamatan lah saya tingkat. Nah itu ya terus SMP, lulus SMP, kemudian saya sebetulnya saya kagum dengan dokter, ya. Dokter itu punya ilmu ngobatin orang sakit, diobatin sembuh. Aduh enaknya jadi dokter gitu ya. Tapi nggak mungkin lah sekolah fakultas terus saya mau sekolah SMA supaya nanti ya kalau mana tahu bisa jadi dokter. Tapi ayah saya mengatakan jangan, SMA kalau tamat payah cari kerja. Jadi apa Pak? Masuk STM, masuklah saya STM. Maksudnya kalau tamat
mudah cari kerja di bengkel atau di mana. Apa artinya ini? Sebetulnya tidak ada harapan untuk masuk perguruan tinggi. Walaupun angan-angan ada. Masuklah saya STM, ya. STM 1 dari rumah saya lulus testing masuk STM 1 Kampung Baru. Dari rumah saya jaraknya 40 km. Setiap hari saya naik sepeda 40 km. Sorenya pulang lagi 40 km. Jadi satu hari saya naik sepeda 80 km. Akhirnya ada guru yang baik, namanya Pak Mahmudin. Sampai sekarang saya cari, nggak tahu beliau di mana, nggak tahu. Beliau yang memindahkan saya dari Kampung Baru ke Jalan Timur. Jalan Timur dengan rumah saya ya kira jaraknya sekitar 23 km. Nah, akhirnya saya menamatkan STM di STM 2. Setelah STM, Prof? Nah, setelah STM ternyata saya merasa nggak nyaman sebagai orang teknik pegang mesin bubut itu, tersiksa saya ya, tersiksa rasanya. Akhirnya mau fakultas kedokteran nggak mungkin, mau perguruan tinggi nggak punya duit, ya, mau kerja belum dapat kerjaan, akhirnya satu-satunya saya harus masuk Akabri. Tes Akabri, ya, sudah saya persiapkan memang fisik saya sejak SMP sudah saya persiapkan dengan cara naik sepeda, restock dan lain sebagainya. Tahun berapa itu, Prof? Tahun 70, 71. 70. Berapa kali ikut tes, Prof? Ya, Berapa kali ikut tes? satu kali, ya, kemudian di tingkat hampir finish, saya dinyatakan di komisi tes kalah, wah, gelap dunia ini kan, gelap dunia ini mau kemana, mau jadi pulang ke rumah jadi beban orang tua, di pengumuman ada penerimaan Akademi Penerbangan Indonesia, LPPU, Curug. Saya ikut tes. Berkat pengalaman saya testing di Akabri, ternyata tes di Akademi Penerbangan itu menjadi rasanya mudah gitu ya. Nggak terlalu makan energi. Prof, ini Prof ikut tes di Akademi Penerbangan Curug. Oh. Setelah itu Prof diterima dan bekerja di situ, Prof. Ya, kemudian masuk pendidikan di Curug Tangerang. Biasanya kan kita sekolah sambil nyangkol, ya, sambil macam-macam lah. Ini full sekolah, full pakaian kotor letakkan depan pintu, nanti dikembalikan sudah disetrika, dapat uang saku, dikasih asrama yang bagus. Wih, bisa saya hababat habis itu mata pelajaran. Setelah kuliah di situ, Prof bekerja di mana, Prof? Terus langsung ditempatkan di Pelabuhan Udara Polonia. Di perhubungan? Iya, di Kanwil 1 di Jen Perhubungan Udara, Bandar Udara Polonia, belum Kuala Namu, masih Polonia. Singkat cerita, Prof, gimana Prof bisa beralih jadi hakim? Sementara basicnya kan nggak ada itu, Prof. Nah, begini, karena memang niatnya kepingin kuliah, ya, tapi nggak ada jalan ketika itu. Tapi setelah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, teknisi penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia, saya dapat gaji. Seenggaknya bisa pinjam uang sama Kasubag Umum dulu namanya, untuk coba-coba tes di USU Fakultas Hukum. Tapi waktu itu nggak punya duit, saya sebagai tenaga baru dapat mes di sana, di mes Perhubungan Udara ada lahan kosong. Di bawah antena-antena itu lahan kosong ada 2 hektar. Saya pinjam, saya nyangkol babat udah biasa. Jadi sekarang kalau main golf pun nggak begitu berat saya, karena sudah main parang babat itu udah biasa dari dulu. Saya pinjam tanah 2 hektar itu, saya bersihkan dengan cangkol saya tanam ubi, saya tanam jagung. Ketika panen saya bongkar, berapa dapat 4 ton, 8 ton. Jagungnya 4 ton, ubinya juga 4 ton. Nah, jadi duit. Nah, untuk biaya kuliah, beli sepeda dan lain sebagainya. Itulah mulai. Jadi kuliah saya itu kuliah singkong sama kuliah jagung, ya, jadi ya. Masuk ke USU. Ya, masuk ke USU. Karena masuk USU, dapat gelar sarjana hukum, ikutlah tes hakim. Ini banyak ceritanya.
Sekarang adik-adik kita misalnya merasa terhambat sedikit, merasa dizolimi ya. Tunggu dulu. Kadang-kadang kita itu seperti terjolimi. Tapi hati-hati. Kalau kita menjalani hidup dengan baik, mungkin ini jalan Tuhan. Ya, itu sesuatu yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi kamu. Sesuatu yang buruk bagi kamu mungkin itu baik, karena hanya Allah yang tahu apa yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Saya dulu ketika bekerja sebagai teknisi penerbangan, saya sambil kuliah, saya diajar terbang sama teman saya, kapten penerbang, ya Kapten Sutrisno, Kapten Arif Budiman, Kapten Kolonel Beni Mardanus, ya Beni Mardanus ajar saya terbang. Saya bisa terbang PPL, Private Pilot License, ya, membawa mesin satu bisa terbang. Kemudian saya tes kesehatan, lulus sudah di Kemayoran sini. Dulu tempat tinggal kita itu ada dulu instalasi. Kemudian saya minta izin kepada Kak Kanwil untuk meninggalkan tugas selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk ujian negara di Curug sini, ngambil wing penerbang. Umur 25 tahun jadi penerbang kan gagah ya, gagah, pakai baju putih, celana biru, wah gagah. Nah, ketika saya minta izin kepada Kak Kanwil, berpikir panjang beliau. Apa jawabannya? Tidak saya setujui. Waduh, seolah-olah kita terjolimi oleh atasan. Rupanya enggak. Terakhir saya tahu ini jalan Tuhan. Terus saya kuliah, dapat lulus sebagai sarjana hukum. Minta penyesuaian pangkat berdasarkan ijazah. Oleh Pak Dirjen waktu itu, Marskal Muda Kardono, dijawab tidak ada formasi untuk golongan 3. Tenaganya sebagai teknisi penerbangan masih sangat diperlukan. Jadi saya suruh teknisi, nggak boleh jadi staf gitu ya. Terjolimi lagi. Ada penerimaan calon hakim. Saya ikut ujian. Ya, nggak serius sekali. Ya, ujian itu tahun depan, lulus. Ya, lulus. Nah, setelah lulus itu saya bingung di situ. Dunia penerbangan sudah mendarah daging di saya. Dari umur 18 tahun saya tekuni. Ketika melompat sambil bimbang, akhirnya saya lompat. Golongan 3. Dan ditempatkan di Pengadilan Negeri Sabang. Bertemu dengan Yang Mulia Bapak Hatta Ali, ya, Ketua Mahkamah Agung, mantan Ketua Mahkamah Agung. Sanalah saya mau pergaulan. 5 tahun di Sabang, saya dipindahkan lagi kelas 2B Sabang, pindahkan lagi ke kelas 2B lagi di Kuala Simbang. Kalau sekarang kan enggak, meningkat ya. Dulu enggak, 2B juga itu di Sabang. Kecamatan ke kecamatan juga. 6 tahun. Jadi 11 tahun saya di peradilan umum, akhirnya saya kok kurang serak. Dengan apa? Dengan iklim integrated criminal justice system kita. Yang selalu saya kritik ya, kurang sehat. Jadi itu tadi rahasia yang seolah-olah zolim padahal enggak. Nah, akhirnya saya lompat ke PT-UN. Teman-teman mengatakan, ngapain ke PT-UN kamu jadi orang baru? Taunya di PT-UN itulah tempat kemujuran saya. Bisa kuliah S2, S3. Sudah S3 kemudian ditarik menjadi Kapusdiklat Mahkamah Agung. Yang pertama kan, sejak kita punya Pusdiklat. Setelah saya jadi Kapusdiklat, saya cari itu tadi Pak Kakanwil yang tidak menyetujui saya jadi pilot. Masih sehat, udah pensiun. Soan, saya merasa berutang budi ya sama beliau. Ini Mas Supandi kan? Ya, Pak Kakanwil, saya bilang. Nah, ini dia katanya. Kalau dulu sampean tak setujui jadi pilot, sampean nggak jadi seperti ini katanya. Itu, ini rahasia ya. Jadi adik-adik yang muda-muda, kalau oleh pimpinan seolah-olah diempang, jangan cepat patah semangat. Mungkin itu jalan Tuhan. Ini saya sampaikan ini ya. Inilah mosaik itu mutiara. Jangan patah semangat. Yang penting kita lakukan yang terbaik untuk lembaga, untuk masyarakat. Tuhan nggak tidur. Nah, itulah kesimpulannya. Misteri ilahi kita nggak bisa tahu ya. Yang mulia, sambil minum kopi kita tunggu kedatangan tamu kita yang mulia. Kayaknya ini rekan sejawat yang mulia ini.